Masih sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com. Saya Wiki Adrian. Dan saya Vina Munawar. Inilah Prime Market Highlights. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Dalam pembukaan rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2025 yang tumbuh positif mencapai 5,12%. Ya, di hadapan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menegaskan bahwa perekonomian Indonesia hingga bulan Juni tumbuh dan bergerak cukup positif di tengah gejolak ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Dengan hasil pertumbuhan ekonomi 5,12% ini, Presiden meminta para menteri untuk tetap fokus terhadap pergerakan instrumen-instrumen ekonomi yang langsung berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Dengan waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar. Ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2025 mampu tumbuh 5,12% secara tahunan. Capaian ekonomi ini tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2025 yang mencapai 5,12% menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih solid dan tidak jauh dari sasaran pemerintah yang menargetkan pertumbuhan mencapai 5,2%. Erlangga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 tahun ini berhasil melampaui Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat. Indonesia hanya berada di bawah China yang ekonominya mencapai 5,2%. Dalam capaian pertumbuhan ekonomi tersebut, komponen konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,97% dan komponen impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran tumbuh sebesar 11,65%. Devisa masih 152,6, kemudian juga neraca pembayaran juga masih relatif baik, kemudian ekspor dan import secara year on year, neraca perdagangan selama 62 bulan juga terjaga surplus di angka 10,9 billion di Q1, dan rasio utang kita juga masih relatif terjaga di 30%. Nah, kalau kita lihat ekonomi kita masih solid dan memang rencana kita di semester kedua kita menargetkan sasaran di 5,2% bisa dicapai. Namun apa yang diumumkan tadi pagi, alhamdulillah kita kembali ke jalur 5%. Jadi 5,12%. Indonesia hanya di bawah Cina yang 5,2, beberapa negara di bawah kita, mulai Malaysia, Singapura, kemudian berbagai negara lain termasuk Amerika. Berikutnya pemirsa, pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi 5,12% sebagai hasil sinergi kebijakan ekonomi, di mana komponen pendorong pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut adalah hasil dari program stimulus yang disalurkan pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengemukakan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12% pada kuartal 2 2025 merupakan hasil salah satunya dari paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah. Di mana dalam catatan Badan Pusat Statistik menyampaikan, konsumsi rumah tangga berkontribusi terbesar terhadap PDB, yakni sebesar 54,25%. Prasetyo menambahkan tidak hanya satu atau dua komponen. Pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal 2 merupakan hasil dari program-program yang digelontorkan pemerintah, termasuk stimulus dan juga insentif. Pertumbuhan ekonomi itu kan terdiri dari beberapa komponen ya. Di situ ada belanja rumah tangga,
kemudian di situ ada belanja pemerintah, di situ ada komponen investasi. Nah, tentunya kalau hari ini BPS secara resmi menyampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi kita, ya pastilah di situ berisi seluruh komponen tadi. Bahwa komponen-komponen itu adalah hasil dari program-program, atau kemudian kalau dari sisi pemerintah itu adalah hasil dari stimulus-stimulus yang itu disiapkan oleh pemerintah, ya memang demikian ininya kerjanya. Pemerintah akan menggelontorkan anggaran sebesar 10,8 triliun rupiah untuk paket stimulus dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi pada kuartal 3 2025. Dengan beragam stimulus yang diberikan, target pertumbuhan ekonomi akhir tahun di angka 5% bisa tercapai. Pemerintah bakal menggelontorkan dana sebesar 10,8 triliun rupiah untuk paket stimulasi dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi pada kuartal 3 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut paket stimulus tersebut mayoritas berupa akselerasi program-program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Mulai dari program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, rehabilitasi sekolah, hingga pemberian fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan stabilisasi harga pangan untuk menjaga konsumsi masyarakat maupun melalui program deregulasi di sektor pertanian untuk penyediaan pupuk bersubsidi. Untuk triwulan ketiga kita akan terus masih ada 10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan ketiga, yang kita harapkan juga akan memberikan momentum pada bulan Juli yang baru saja kita lewati, dan nanti di bulan Agustus ini diharapkan momentumnya tetap terjaga. Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga sedang menggodok sejumlah stimulus yang akan diberikan pada libur Natal dan Tahun Baru akhir 2025. Dengan beragam upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat terjaga di kisaran 5% pada tahun ini sesuai yang ditargetkan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya pemirsa, pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal 2 2025 sebesar 5,12% menuai sorotan banyak pihak. Ya, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai janggal dan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal 2 2025 sebesar 5,12% menuai sorotan banyak pihak. Pasalnya, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai banyak pihak janggal dan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Menurut ekonom Selios Nailul Huda, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 yang lebih tinggi dari kuartal 1 yang bertepatan dengan Idul Fitri dinilai janggal. Selain itu, konsumsi rumah tangga yang membuat pesatnya pertumbuhan ekonomi juga tidak sesuai kondisi di lapangan. Terlebih, indeks keyakinan konsumen justru turun yang mengidentifikasi konsumsi rumah tangga turun. Di mana kalau kita lihat data historisnya, dengan triwulan dengan adanya momen Ramadan Lebaran itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonominya, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan-triwulan yang tidak ada momen Ramadan dan Lebaran. Nah, yang kedua adalah kejanggalan terkait dengan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, ekonom senior Indef Fadil Hasan menyebut beragam leading indikator indeks pertumbuhan ekonomi nasional mayoritas berada di bawah ekspektasi banyak pihak. Dengan kondisi tersebut, seharusnya angka pertumbuhan ekonomi masih berada di bawah 5%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua tahun 2025 itu adalah 4,79%, katakanlah 4,8%. Nah, sehingga selisihnya dengan apa yang diumumkan oleh BPS itu cukup signifikan lah, ya kan. Nah, jadi kemudian ini yang menimbulkan pertanyaan. Sejumlah kalangan meminta Badan Pusat Statistik untuk menyampaikan data yang sebenarnya, bukan bermain dengan data dan indeks untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, Radio Patmo, IDX Channel. Ya, mengenai data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah dirilis oleh BPS beberapa hari yang lalu ini memang memicu ataupun men-trigger berbagai macam komentar, khususnya dari ekonom yang secara konsensus
memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia nggak sampai 5%, tapi kemudian BPS menyampaikan datanya 5,12% begitu ya. Yang perlu kemudian BPS ataupun mungkin pemerintah sampaikan kepada masyarakat adalah mungkin ada penjelasan-penjelasan yang belum sempat terjelaskan mengenai indikator-indikator ekonomi, mengapa kemudian 5,12% ini muncul begitu. Tapi yang kita harapkan jangan sampai data yang tercapture ini tidak menggambarkan apa yang terjadi di lapangan begitu, karena biasanya data yang diperoleh ini akan menjadi dasar diformulasikannya sebuah kebijakan, dan jangan sampai nanti kebijakannya dibuat nggak tepat sasaran gara-gara datanya kurang tepat gitu. Iya benar sekali Wiki. Apalagi juga sebelumnya lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan juga OECD itu memang memproyeksikan di bawah 5% ya. Mungkin sedikit wajar jika para ekonomi ini sepertinya mempertanyakan gitu ya, apa sih sebenarnya base dari data tersebut, dan semoga saja memang kalau memang ini benar datanya, semoga memang bisa kita sampai akhir tahun bisa menjaga kestabilan tersebut dan juga bisa mencapai target goals ekonomi Indonesia di 5,2% di tahun ini ya. Betul. Jadi ya ini dianggap kemudian sebagai sebuah bekal optimisme saja ya, dan mudah-mudahan ada penjelasan berikutnya secara mendetail dari pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi yang kemudian akhirnya diyakini oleh pemerintah. Baik, dan pemirsa, Kementerian SDM ajak investor menanamkan modalnya di proyek pengembangan baterai kendaraan listrik. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengajak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam proyek pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. Hal ini disebutkan para investor diyakini akan mendapatkan keuntungan ganda jika berinvestasi di Indonesia. Dalam paparannya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengajak investor untuk masuk dan mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, rayuan Bahlil lantaran Indonesia memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan negara lain. Khususnya Indonesia memiliki sumber daya seperti nikel, kobalt, dan mangan yang merupakan komponen utama dari bahan baku baterai kendaraan listrik. Terlebih Indonesia menjadi salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, sehingga dengan adanya sumber daya alam yang mumpuni, diyakini biaya produksi di tanah air lebih murah dibandingkan tempat lain. Bukan hanya itu, meski tidak memiliki cadangan bahan baku lain seperti litium, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Australia. Dengan demikian, investor tidak perlu khawatir dengan pasokan bahan baku baterai kendaraan listrik. Saya menyarankan kepada teman-teman investor, bangun industrinya di sini. Akan jauh lebih murah biaya produksinya ketimbang kalian bangun di tempat lain. Pertama, bahan baku ore nikelnya pasti jauh lebih murah. Transportnya pasti lebih murah. Mangan kobalt kalian bisa dapat. Nah sekarang kita lagi ada kerjasama dengan Australia untuk kita impor dari negara mereka tentang litium. Di sisi lain, Indonesia juga masih berkomitmen penuh dengan net zero emission pada tahun 2060, sehingga pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik guna menekan emisi. Apalagi pemerintah tengah mendorong 120 juta unit kendaraan motor roda 2 untuk dikonversi menjadi motor listrik. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Posisi Indonesia sangat strategis dalam lanskap industri baterai dunia. Oleh sebab itu, Asosiasi Ekosistem Baterai Indonesia atau ID Battery meminta pemerintah melakukan percepatan pembangunan ekosistem baterai yang terintegrasi, berkelanjutan, dan inklusif. Ketua Umum Asosiasi Ekosistem Baterai Indonesia, Reynaldi Istanto, dalam acara International Battery Summit 2025 menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi pionir dalam pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik. Di mana dalam percepatan ekosistem kendaraan listrik, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah sebagai bahan baku utama kendaraan listrik yakni nikel, kobalt, dan mangan.
Reynaldi menyebutkan saat ini pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas 100 gigawatt yang akan menjadi pasar besar bagi industri baterai dalam negeri. Di sisi lain, dengan adanya investasi Huayou dengan Antam dan Indonesia Battery Corporation dengan total investasi sekitar 8 miliar dolar Amerika, diyakini bakal menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang membangun ekosistem baterai mobil yang terintegrasi dan selesai pada tahun 2027 mendatang. ID Battery optimis Indonesia bisa menjadi tujuan utama investasi yang efisien karena bahan baku hingga ekosistemnya sudah tersedia. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, ekosistem transisi energi di Indonesia memang cukup menarik minat investor. Selain investasi baterai kendaraan listrik, pemerintah juga fokus menarik investasi energi hijau sebagai upaya pengembangan transisi energi. CEO dan Antara Indonesia Rosan Roslani secara khusus bertemu dengan delegasi ACWA Power yang dipimpin founder and chairman Muhammad Abu Nayat. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman atau MOU senilai 10 miliar Amerika yang dilakukan pada 2 Juli lalu di Arab Saudi. Kesepakatan Danantara dan ACWA Power tersebut mencerminkan keselarasan visi antara pemimpin negara dan membuka peluang bagi terwujudnya inisiatif strategis berskala besar di masa depan, di mana ACWA Power merupakan perusahaan global di bidang ketenagalistrikan dan pengolahan air. Dengan keunggulan dalam teknologi berkelanjutan seperti energi hijau dan hidrogen ramah lingkungan. Kolaborasi ini sekaligus mencerminkan komitmen bersama untuk mempercepat transisi energi dan memperkuat kemandirian energi di Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel. Sementara itu pemirsa, Komisi 6 DPR RI menilai potensi besar sumber daya mineral berbasis energi yang dimiliki Indonesia sangat menarik minat investasi asing cukup besar. Menurut anggota Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto mengatakan bahwa transisi energi membutuhkan investasi yang cukup besar, di mana investasi sektor transisi energi akan memberikan dampak positif dalam mewujudkan ketahanan energi secara nasional. Untuk itu, Adi Satria menegaskan agar pemerintah fokus melakukan pemenuhan pendanaan dalam proyek transformasi energi dengan menggait investasi sebesar-besarnya. Pertamina ini memang bisa juga melakukan joint venture dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki teknologi dan juga bisa memberikan pendanaan ya, supaya resikonya bisa dibagi dengan mitra lain. Itu yang pertama. Yang kedua terkait juga dengan nilai investasi dan pengembaliannya ya. Karena ini listrik juga untuk masyarakat kan, nilainya tidak bisa terlalu mahal ya. Sehingga dengan nilai yang tidak terlalu mahal, pengembalian investasinya kan tentu jadinya semakin lama. Nah, ini yang secara komersial. Kementerian Perdagangan menyita barang impor yang tidak sesuai dokumen yang sah atau standar nilai Indonesia dengan total senilai 26,4 miliar rupiah. Ya, barang-barang yang disita ini merupakan hasil dari pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan Pabean sepanjang Januari sampai Juli 2025. Kementerian Perdagangan membeberkan hasil pengawasan tata niaga impor melalui skema post border yang dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait sepanjang Januari hingga Juli 2025. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan pengawasan difokuskan pada 4 wilayah, yakni Surabaya, Makassar, Medan, dan Bekasi dengan melibatkan Balai Pengawasan Tertib Niaga. Total ada 5.766 dokumen pemberitahuan impor barang yang diperiksa selama periode ini. Dari total tersebut, 118 PIB atau 52 pelaku usaha melanggar aturan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, barang-barang ilegal ini berasal dan diimpor dari negara China, Prancis, Vietnam, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Malaysia. Adapun komoditas yang ditemukan tidak sesuai aturan meliputi produk kosmetik, produk makanan minuman, produk obat tradisional, produk plastik, produk ban, produk elektronik, produk keramik, hingga produk barang tekstil.
Menurut Budi, jenis pelanggaran produk ilegal ini diantaranya tidak memiliki nomor registrasi keselamatan, tidak ada dokumen persyaratan impor, tidak ada dokumen sah supplier, maupun tidak ada nomor penerbitan barang untuk produk wajib SNI. Atau yang diimpor secara ilegal ini kebanyakan dari Cina, Perancis, Vietnam, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Malaysia. Jenis pelanggaran yang terjadi berupa 1. Tidak dilengkapi dokumen persetujuan impor, tidak dilengkapi dokumen laporan surveyor, tidak dilengkapi izin tipe UTTP, atau tidak dilengkapi nomor pendaftaran barang atau NPB untuk produk wajib SNI. Dalam kasus ini, sebanyak 14 pelaku usaha dikenai surat peringatan dan 18 diperintahkan menarik barang dan 2 pelaku usaha diblokir akses usahanya. Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti Leman, IDX Channel. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Nadiem Makarim Fiona Handayani terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek. Ya, meski ikut terlibat dalam kasus ini, Fiona masih berstatus sebagai saksi. Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Nadiem Makarim saat menjadi Mendikbudristek Fiona Handayani pada Selasa kemarin terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Fiona ikut terlibat dalam kasus ini. Meski demikian, saat ini Fiona masih berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan Fiona juga dilakukan untuk melengkapi berkas para tersangka dalam kasus tersebut. Tapi yang jelas dia sedikit banyak ikut terlibat dalam proses pengadaan itu bersama-sama dengan saksi tersangka JT kalau nggak disebut, ada di situ bersama. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini, yakni mantan staf khusus Nadiem, Juristan, konsultan Ibrahim Arif, ex-direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsa, dan mantan direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim Fiona Handayani diperiksa selama hampir 11 jam oleh penyidik Kejaksaan Agung pada Selasa kemarin. Pemeriksaan ini diduga terkait dengan korupsi pengadaan 1,2 juta unit laptop Chromebook senilai 9,3 triliun rupiah. Pemeriksaan Fiona hari ini merupakan pemeriksaan yang keempat kalinya. Fiona datang ke gedung Kejagung sekitar pukul 9 pagi dan baru keluar hampir pukul 20 malam. Dalam pemeriksaan yang berlangsung hampir 11 jam ini, Fiona dicecar 70 pertanyaan. Kuasa hukum Fiona, Indra Haposan Sihombing, menyebut pemeriksaan berlangsung intens. Fokus pemeriksaan adalah seputar komunikasi Fiona dengan para tersangka saat pengadaan laptop berlangsung. Menurut Indra, Fiona hanya hadir dalam rapat pada Mei 2020 dan sekedar memberikan pandangan. Hasil pemeriksaan hari ini itu masih terkait dengan surat panggilan yang tadi kita jelaskan, itu terkait digitalisasi tahun 2019 sampai tahun 2022. Adapun pendalamannya terhadap panggilan ini itu mengenai bagaimana bentuk komunikasi dengan 4 tersangka yang sudah ada, karena menurut keterangan saksi perkara ini sudah displit tersangka-tersangkanya. Jadi bagaimana komunikasinya selama bekerja, kemudian ya hanya sebatas bagaimana bentuk komunikasi selama bekerja untuk dalam pemilihan Chromebook, tapi tidak ada penjelasan terkait pemilihan. Sebenarnya 2 arah yang dilakukan, tetap Chromebook dan tetap Windows. Klien kami sudah jelaskan. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, yakni Yakut Khalil Qoumas. Yakut dipanggil untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan proses penyelidikan dugaan korupsi kuota haji berjalan dengan sangat baik.
Sejumlah pihak termasuk dari internal Kementerian Agama maupun agen pengelola tur haji dan umroh sudah dimintai keterangannya. Untuk itu, Budi berharap Yakut dan sejumlah pihak lain yang dipanggil penyelidik agar kooperatif datang ke kantor KPK. Budi menjelaskan pemanggilan terhadap Yakut sesuai dengan kebutuhan penyelidikan. Hal tersebut bertujuan juga agar pekerjaan tidak dilakukan setengah-setengah. Budi menambahkan dalam waktu dekat KPK juga akan menaikkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Tentu kehadiran yang bersangkutan nantinya sangat dibutuhkan, sehingga dalam proses penyelidikan ini kita kemudian juga bisa mendapatkan informasi atau keterangan yang dibutuhkan sehingga membuat terang perkara ini. Nanti kami akan cek apakah sudah ada konfirmasi ini diharikan atau belum, namun KPK berharap yang bersangkutan dapat hadir dalam undangan atau panggilan tersebut karena memang keterangan dari yang bersangkutan sangat dibutuhkan dalam proses. Pemirsa, ICW laporkan dugaan korupsi yang dilakukan penyelenggaraan Haji 2025 ke KPK. Ya, dugaan korupsi terkait menu makanan yang diberikan kepada jemaah yang tidak sesuai porsi. Indonesian Corruption Watch melaporkan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Haji 2025 ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa siang. Laporan ini dilayangkan lantaran ICW menemukan dugaan korupsi di menu makanan yang diberikan kepada jemaah, sebagaimana diatur dalam Permenkes nomor 28 tahun 2019. Menurut ICW, kebutuhan kalori perorangan seharusnya adalah 2.100 kalori. Namun berdasarkan perhitungan ICW, rata-rata makanan yang diberikan hanya 1.715 hingga 1.765 kalori. Tanya itu, ICW juga menemukan ketidaksesuaian porsi makanan dengan kontrak, yang seharusnya tercantum nasi dengan takaran 150 gram, telur 80 gram, dan sayur terong 75 gram. Dengan dugaan korupsi sekitar 255 miliar dan juga pungutan atau pemerasan oleh salah satu pegawai negeri sebesar 51 miliar rupiah. Dari sini harapannya KPK dapat menindaklanjuti seluruh informasi dan analisis yang kami sampaikan sehingga penyelenggaraan haji di tahun depan itu dapat berjalan lancar dan sesuai dengan dokumen seperti itu. Berdasarkan temuan tersebut, dalam perkara ini ICW melaporkan 3 orang dari Kementerian Agama ke KPK. Mereka terdiri dari 1 penyelenggara negara dan 2 pegawai negeri. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Iriansyah, M. Firmansyah, IDEX Channel. Amerika Serikat mengumumkan pengenaan tarif resiprokal sebesar 19% kepada Malaysia. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Amerika Serikat berencana mengambil alih pelaksanaan distribusi bantuan untuk Gaza. Pemerintahan Donald Trump menilai Israel tidak mampu menangani urusan bantuan di Gaza secara memadai. Pejabat Amerika Serikat menyebut pemerintah Donald Trump berencana untuk mengambil alih pelaksanaan operasi bantuan kemanusiaan di Gaza. Hal itu karena Presiden Donald Trump menilai Israel tidak mampu menangani urusan pemberian bantuan di Gaza secara memadai. Sebuah laporan menyebut usai pertemuan antara Donald Trump dengan utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah Steve Witkoff, terungkap bahwa pemerintah Amerika Serikat akan mengambil alih pelaksanaan pemberian bantuan di Gaza dan Presiden Donald Trump dikabarkan kecewa dengan Israel. Laporan tersebut juga menambahkan sejumlah pejabat di pemerintahan Trump mulai khawatir atas kabar bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin memperluas perang dan merebut jalur Gaza sepenuhnya. Rencana tersebut memicu kekhawatiran Trump akan kelaparan di Gaza yang kian parah dan terjadi pada anak-anak warga Gaza. Dalam pengambil alihan pasukan bantuan ke Gaza, negara-negara kawasan Teluk seperti Qatar dikabarkan akan menyumbang dana operasional bantuan.
Laporan Amerika Serikat juga menyebut Yordania dan Mesir juga berpeluang untuk berpartisipasi. Berbagai sumber IDX Channel. Negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menyatakan siap untuk mengirimkan paket bantuan persenjataan ke Ukraina. Sebagai bagian dari senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO mulai mengkoordinasi pengiriman bantuan senjata untuk Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Adapun sebagian besar senjata tersebut akan dibeli dari perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Pemerintah Belanda adalah yang pertama kali mengumumkan akan mengirimkan paket bantuan militer. Dalam hal ini, Belanda mengirimkan sistem pertahanan udara, amunisi, dan sejumlah peralatan militer lain yang dibutuhkan Ukraina selain 500 juta euro. Kemudian Swedia akan mengirimkan paket bantuan peralatan militer senilai 275 juta dolar Amerika bersama sejumlah negara Nordik lain, seperti Denmark dan Norwegia. Swedia menyumbang sistem pertahanan udara, senjata anti-tank, amunisi, dan suku cadang senilai 500 juta dolar Amerika. Tidak hanya Belanda, Swedia, dan sejumlah negara Nordik yang mengirimkan bantuan persenjataan bagi Ukraina. Pemerintah Jerman juga telah menyatakan akan mengirimkan bantuan bagi Ukraina. Berbagai sumber, IDX Channel. Amerika Serikat mengumumkan pengenaan tarif resiprokal sebesar 19% kepada Malaysia. Selain menyepakati pengenaan tarif, Amerika Serikat dan Malaysia juga telah menghasilkan sejumlah komitmen kesepakatan kerjasama perdagangan. Amerika Serikat mengumumkan bahwa akan mengenakan tarif resiprokal sebesar 19% terhadap Malaysia. Tarif tersebut akan berlaku mulai 8 Agustus 2025. Besaran tarif resiprokal untuk Malaysia ini lebih rendah dari tarif sebesar 25% yang sebelumnya diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Juli 2025 lalu. Selain menyepakati pengenaan tarif resiprokal sebesar 19%, Amerika Serikat dan Malaysia telah menghasilkan sejumlah komitmen kesepakatan kerjasama perdagangan. Salah satunya yakni kewajiban Malaysia untuk mengalokasikan dana hingga 150 miliar dolar Amerika dalam 5 tahun ke depan untuk membeli peralatan dari perusahaan Amerika Serikat, khususnya di bidang semikonduktor, kedirgantaraan, dan pusat data. Kesepakatan lainnya yang kewajiban perusahaan energi negara Petroleum Nasional Berhad untuk membeli gas alam cair senilai 3,4 miliar Amerika per tahun. Selain itu, Malaysia juga akan berinvestasi lintas batas senilai 70 miliar dolar Amerika di Amerika Serikat selama 5 tahun ke depan guna mengatasi ketidakseimbangan perdagangan antar kedua negara. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Presiden Donald Trump akan mengenakan tarif masuk baru. Ya, tarif masuk terbaru tersebut untuk produk semikonduktor dan chip. Rencana kebijakan ini mengemuka di tengah lonjakan permintaan global terhadap produk semikonduktor dan microchip. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan segera mengumumkan rencana pengenaan tarif baru terhadap produk semikonduktor dan chip. Pengenaan tarif tersebut menurut rencana akan dimulai pada pekan depan. Namun demikian, Trump belum merinci terkait besaran tarif dan negara mana saja yang akan terkena pemberlakuan tarif masuk semikonduktor ke Amerika Serikat. Trump hanya menyebut pengumuman resmi akan dirilis dalam sepekan ke depan. Rencana kebijakan ini mengemuka di tengah lonjakan permintaan global terhadap produk semikonduktor dan microchip yang kini menjadi komponen vital di hampir semua sektor ekonomi, terutama industri teknologi yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Adapun saat ini sebagian besar semikonduktor canggih dunia diproduksi di Taiwan melalui perusahaan raksasa TSMC, di mana perusahaan ini merupakan pemasok utama bagi perusahaan teknologi raksasa seperti Apple, Nvidia, Qualcomm, dan AMD. Berbagai sumber, IDX Channel. Aramco melaporkan penurunan laba kuartal kedua sebesar 22%. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, masih di Prime Market Highlights. Raksasa minyak BP membukukan laba bersih sebesar 1,63 miliar US dollar pada kuartal 2 2025. Lonjakan kinerja ini berbalik dari kerugian tahun lalu didukung penemuan cadangan migas besar di Brazil. British Petroleum mencatat laba bersih 1,63 miliar US dollar atau sekitar 26,71 triliun rupiah pada kuartal 2 2025. Capaian ini membalikan kerugian bersih 129 juta US dollar yang diderita pada periode yang sama tahun lalu. CEO BP Murray Auchincloss menyebut ini sebagai kuartal yang kuat secara operasional dan strategis. Perusahaan juga mengumumkan menemukan cadangan minyak dan gas terbesar dalam 25 tahun terakhir di lepas pantai Brazil. Langkah ini sejalan dengan perubahan strategi bisnis BP sejak Februari yang kembali fokus pada migas ketimbang energi bersih. Namun harga energi global masih tertekan akibat kebijakan tarif Amerika Serikat dan rencana OPEC Plus meningkatkan produksi. Adapun BP mampu mencetak laba berkat penurunan nilai aset yang lebih rendah khususnya pada LNG serta divestasi. Pesaingnya seperti Total Energies, ExxonMobil dan Chevron justru melaporkan penurunan laba signifikan di kuartal ini. Sementara Shell, sesama raksasa energi asal Inggris, hanya mencatat sedikit peningkatan laba. Berbagai sumber, IDEX Channel. Raksasa minyak Arab Saudi Aramco melaporkan penurunan laba kuartal kedua sebesar 22%. Langkah efisiensi dan penjualan aset pun disiapkan di tengah turunnya harga minyak dan meningkatnya utang perusahaan. Perusahaan minyak raksasa Arab Saudi Aramco mencatat penurunan laba bersih kuartal kedua menjadi 22,7 miliar US dollar. Dari 29,1 miliar US dollar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi di tengah turunnya harga minyak mentah dan meningkatnya beban utang perusahaan. Dividen yang menjadi sumber utama pendanaan kerajaan juga dipangkas sekitar sepertiga tahun ini. Aramco tengah memangkas biaya dan membuka modal dari aset berimbal hasil rendah untuk dialihkan ke investasi inti berimbal hasil tinggi. CFO Ziad Al-Mursyad menyatakan aset yang dilepas umumnya terkait infrastruktur, namun tidak merinci jenisnya. Perusahaan juga hampir mencapai kesepakatan pengumpulan 10 miliar US dollar dari grup yang dipimpin BlackRock, serta mempertimbangkan penjualan 5 pembangkit listrik tenaga gas senilai 4 miliar US dollar. Harga minyak mentah rata-rata Aramco pada kuartal kedua turun menjadi 66,7 US dollar per barel dari 85,7 US dollar setahun lalu dan 76,3 US dollar pada kuartal sebelumnya. Sementara total pinjaman melonjak menjadi 92,9 miliar dolar Amerika dengan rasio utang naik menjadi 6,5% dari minus 0,3% pada tahun lalu. Aramco mengonfirmasi total dividen kuartal kedua sebesar 21,3 miliar dolar Amerika, termasuk sekitar 200 juta dolar Amerika dividen kinerja. Berbagai sumber IDX Channel. Maskapai penerbangan Jetstar Asia menutup operasional penerbangannya mulai 31 Juli lalu. Manajemen Jetstar mengungkapkan penutupan operasional tersebut diakibatkan kian masifnya tantangan yang dihadapi saat ini. Maskapai penerbangan bertarif rendah Jetstar Asia menutup operasional penerbangan mulai 31 Juli 2025. Penutupan dilakukan usai beroperasi selama 20 tahun di kawasan Asia. Keputusan penutupan operasional diambil usai manajemen maskapai yang berbasis di Singapura ini melakukan peninjauan menyeluruh terkait kondisi maskapai dan tantangan dalam industri penerbangan. Manajemen Jetstar Asia dalam pernyataannya mengakui saat ini menghadapi tekanan berupa meningkatnya biaya pemasok, tarif bandara, biaya penerbangan serta bertambahnya kapasitas dan persaingan antar maskapai penerbangan di kawasan Asia. CEO Qantas Vanessa Hudson selaku induk perusahaan Jetstar menyatakan bahwa meski pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam menghadapi tantangan di industri penerbangan, sebagian biaya dari pemasok Jetstar Asia meningkat hingga 200%.
Kenaikan tersebut pun secara signifikan mengubah struktur biaya operasional perusahaan. Selain itu, skala operasi Jetstar Asia yang kecil dan hanya dilayani oleh 13 pesawat Airbus A320 dinilai tidak mampu bersaing dalam jangka panjang di pasar yang didominasi oleh maskapai dengan armada yang jauh lebih besar. Berbagai sumber, IDX Channel. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, dua raksasa otomotif Jepang, Toyota dan Honda diprediksi mengalami penurunan laba signifikan pada tahun fiskal 2025 dan 2026. Ya, kondisi ini menjadi perhatian industri otomotif dunia, mengingat kedua perusahaan menghadapi tantangan eksternal seperti tarif impor Amerika Serikat dan penguatan mata uang yen. Toyota memperkirakan laba bersihnya akan turun sekitar 34,9% pada 2025, sebagian disebabkan oleh biaya tambahan akibat tarif impor sebesar 180 miliar yen. Sementara itu, Honda bahkan memprediksi penurunan laba bersih hingga 70% untuk tahun fiskal yang berakhir 2026. Selain tarif perdagangan, penguatan mata uang yen mengurangi nilai konversi pendapatan Toyota dan Honda dari dolar ke yen. Hal ini berdampak negatif terhadap laba bersih perusahaan yang bergantung kuat pada pasar ekspor. Kondisi pasar otomotif global yang lesu dan daya beli konsumen yang lemah turut memperbesar tantangan. Toyota dan Honda tengah berupaya menghadapi tantangan ini dengan strategi yang meliputi peningkatan penjualan kendaraan listrik, efisiensi operasional dan pemanfaatan ajang otomotif seperti Gias 2025 untuk menarik minat konsumen. Meski laba turun, Toyota tetap optimis bisa sedikit meningkatkan volume penjualan pada tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, OpenAI resmi merilis model AI gratis bernama GPT-OSS. Ya, langkah ini disebut untuk menyaingi Meta dan DeepSeek sekaligus memperluas akses teknologi kecerdasan buatan. OpenAI meluncurkan model AI baru bernama GPT-OSS dengan dua varian yang bersifat open weight. Berbeda dengan ChatGPT, model ini dapat dikustomisasi oleh pengembang untuk berbagai kebutuhan. CEO OpenAI Sam Altman mengatakan rilis ini bertujuan agar AI dapat diakses sebanyak mungkin oleh orang di seluruh dunia. Model GPT-OSS hanya berbasis teks namun menawarkan kinerja tinggi dengan biaya rendah. OpenAI menyebut model ini cocok untuk pencarian internet, eksekusi kode komputer, dan dapat dijalankan di sistem lokal. Altman berharap rilis ini mendorong lahirnya riset dan produk baru berbasis AI. Selain terbuka untuk publik, GPT-OSS juga dilengkapi mekanisme pencegahan penyalahgunaan. OpenAI memastikan model ini tidak digunakan untuk tujuan jahat atau berbahaya. Adapun langkah ini diharapkan memperkuat posisi OpenAI di persaingan AI global. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, dunia teknologi kembali mencatat sejarah menjelang ulang tahun ke-7, Realme resmi mengumumkan pencapaian luar biasa. Ya, lebih dari 300 juta pengguna telah memilih produk Realme di seluruh dunia. Pertumbuhan pesat ini menjadikan Realme salah satu merek smartphone dengan perkembangan tercepat. Hanya dalam 7 tahun sejak berdiri, Realme mampu tumbuh dari 0 hingga 300 juta pengguna global, melampaui banyak merek mapan lainnya. Ditopang ekspansi agresif ke lebih dari 100 negara, Realme kini bertengger di posisi 7 besar produsen smartphone dunia dan tetap konsisten di 5 besar di pasar-pasar utama seperti India, Asia Tenggara. Strategi harga terjangkau, inovasi produk, dan pendekatan marketing ke generasi muda menjadi kunci keberhasilan Realme dalam meraih pasar internasional. Realme tak hanya berinovasi. Di ajang MWC 2025, Realme meluncurkan strategi 3 tahun berikutnya dengan target berani mengandalkan jumlah pengguna global serta menghadirkan 100 juta smartphone dengan teknologi AI dalam waktu dekat. 3 lini produk andalan, GT Series untuk performa flagship dan AI, Number Series sebagai benchmark performa kamera dan mid-range, serta C Series untuk teknologi terjangkau menjadi senjata utama Realme menuju masa depan. Realme terus menempatkan anak muda sebagai pusat inovasi. Fokus Realme ke artificial intelligence, desain trendy, pengalaman gaming, serta kolaborasi dengan berbagai merek global.
menunjukkan komitmen brand untuk menjadi popularizer teknologi mutakhir yang mudah diakses di seluruh lapisan masyarakat muda di dunia. Dengan dukungan komunitas dan branding kuat, Realme optimis dapat mempertahankan momentum pertumbuhan dan memperluas pangsa pasar internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Apple Music kini membawa pembaruan besar lewat versi 5.0 beta untuk Android yang mengadopsi berbagai fitur terbaru dari iOS 26. Ya, dengan update ini, pengguna Android dapat menikmati pengalaman musik yang lebih personal dan juga fungsional, mengurangi kesenjangan pengalaman antara dua platform utama tersebut. Apple Music ini membawa pembaruan besar lewat versi 5.0 beta untuk Android. Salah satu fitur unggulan yang dibawa Apple Music 5.0 beta ke Android adalah Pin Music to Your Library. Fitur ini memungkinkan pengguna menyelamatkan lagu, album, atau playlist favorit ke bagian atas perpustakaannya agar mudah diakses kapan saja. Kemudian ini membuat pengalaman mendengarkan musik jadi lebih terorganisir dan cepat. Selain itu, interface Apple Music di Android diperbarui dengan desain baru yang mengusung elemen-elemen dari iOS 26, termasuk tampilan yang lebih minimalis dan navigasi lebih intuitif. Personal playlist juga kini dapat disusun lebih fleksibel, meningkatkan kenyamanan pengguna saat menjelajahi dan mendengarkan koleksi musik digital mereka. Pembaruan juga memperkuat integrasi Apple Music dengan perangkat lain seperti dukungan lebih baik untuk fitur Chromecast dan berbagai sistem audio nirkabel. Memudahkan pengguna Android dalam memutar musik dari berbagai perangkat secara mulus dan lancar. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Ya, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.